Welcome back to the program. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini, kita ditemani oleh Marta Havrisko, seorang sejarawan asal Ukraina yang bekerja sebagai asisten profesor tamu di Strasler Center for Holocaust and Genocide Studies. Terima kasih banyak telah kembali hadir di program ini. Thank you very much for coming back on the program. In Tastorang and Itzheim. Well, what we're seeing happening these days in Ukraine. Apa yang kita saksikan terjadi akhir-akhir ini di Ukraina sungguh memilukan. Kita melihat sebuah negara yang pada dasarnya sedang dihancurkan. Dan ketika saya duduk di sini, di Eropa Barat, saya tahu Anda sekarang berada di AS. Tetapi di Eropa Barat, saya benar-benar terkejut dengan tidak adanya perdebatan serius tentang kebijakan seperti apa yang sebenarnya ideal untuk meningkatkan keamanan Ukraina dan tentu saja kelangsungan hidup bangsa itu. Karena tampaknya satu-satunya posisi yang dapat diterima di Eropa saat ini adalah bahwa sikap pro-Ukraina berarti kita harus mendorong agar Ukraina ditarik ke dalam orbit NATO dan tentu saja berhadapan dengan Rusia. Dan hal ini bukan hanya terjadi dalam 4 tahun terakhir. Ini kurang lebih sudah menjadi kenyataan selama 20 tahun terakhir, setidaknya sejak 2004. Saya selalu merasa ditempatkan dalam posisi yang aneh, karena saya sudah berpendapat sejak saat itu, pada 2004, juga pada 2008, dan bahkan lebih kuat lagi setelah 2011, bahwa upaya menarik Ukraina ke dalam NATO tidak akan membantu Ukraina. Hal itu tidak akan meningkatkan keamanan atau kelangsungan hidupnya. Sebaliknya, hal itu akan menghancurkan Ukraina. Saya menegaskan bahwa Rusia akan mendukung dan membantu Ukraina yang berpihak pada Rusia tentu saja, atau yang bersikap netral. Namun jika Ukraina ditempatkan sebagai negara garis depan bagi NATO, saya pikir Rusia akan berusaha menghancurkan Ukraina, yaitu merebut wilayah-wilayah bersejarah Rusia, menghancurkan apa yang tersisa, dan meninggalkan negara sisa yang tidak berfungsi. Dan saya selalu menekankan, ini bukan untuk melegitimasi atau mendukung apapun. Ini bukan bentuk advokasi. Ini hanya pengakuan terhadap kenyataan, bagaimana kekuatan besar manapun akan bereaksi. Saya akan mengatakan bahwa AS kemungkinan akan melakukan hal yang sama jika Rusia menjadikan Meksiko sebagai negara garis depan melawan AS. Sekarang, apa yang saya peringatkan akan terjadi, memang telah terjadi. Yang sangat membuat saya frustrasi adalah bahwa orang-orang yang selama bertahun-tahun mendorong perluasan NATO menolak diplomasi dan menolak mengakui apa yang dikemukakan oleh Rusia. Entah bagaimana justru mereka dianggap sebagai pihak yang pro-Ukraina. Mereka adalah orang-orang yang ingin perang terus berlanjut, ingin bertempur, dan tidak mau berkompromi. Sementara itu, orang-orang yang menyerukan agar bersikap menahan diri justru dianggap anti-Ukraina atau pro-Rusia, dan pada dasarnya tidak ada ruang bagi mereka dalam perdebatan. Ini sungguh luar biasa, karena sekarang kita melihat dengan jelas apa yang telah diperingatkan oleh banyak orang, seperti John Mearsheimer, bahwa Ukraina sedang dibawa ke jalan kehancurannya oleh mereka yang berpura-pura peduli pada Ukraina. Saya selalu menekankan bahwa setiap kali saya mendengar rujukan pada belas kasih terhadap orang Ukraina di Ukraina, hal itu selalu diterjemahkan menjadi, "Yah, mari kita teruskan perang ini. Bagaimana kalau kita mulai mendeportasi para pengungsi Ukraina agar mereka bisa membantu kita berperang? Bagaimana kalau kita menutup perbatasan agar anak muda Ukraina tidak bisa melarikan diri supaya mereka mau bertempur?" Setiap kali, hal itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, yang justru bisa menimpa orang Ukraina sendiri. Tapi saya ingin mendengar pandangan Anda, karena Anda tentu saja sangat kritis terhadap perang ini. Sebagai seorang Ukraina, Anda menghadapi masalah serupa, jika saya tidak keliru, yaitu Anda dianggap sebagai orang Ukraina yang anti-Ukraina, karena Anda sangat kritis terhadap banyak kebijakan yang sedang dijalankan. Yes, exactly. So, Ya, benar sekali. Jadi ketika saya mendengar mantra bahwa Ukraina memiliki hak untuk membela diri, saya setuju. Manusia memang memiliki hak untuk membela diri, tetapi mereka juga memiliki hak untuk tidak membela diri, bukan? Manusia memiliki hak untuk melarikan diri dari bahaya.
Manusia memiliki hak untuk tidak mempertaruhkan nyawa mereka. Manusia memiliki hak untuk tidak dikirim ke medan pertempuran yang mematikan. Manusia memiliki hak untuk tidak mematuhi rencana yang mereka anggap berbahaya. Dan yang kita lihat sekarang, setelah serangan balasan yang gagal pada tahun 2023, di musim gugur adalah bahwa Ukraina terus kehilangan wilayah. Ukraine constantly lose territories. Constantly. 2 years in the row. Terus-menerus. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Ukraina terus kehilangan wilayah. Dan kamu tahu, baru-baru ini Ukraina kehilangan Hulaypola, Siversk, dan beberapa daerah lain di wilayah Donetsk. Dan ketika semua pengobar perang itu menunjukkan peta dan berkata, oh itu hanya persentase kecil dari wilayah Ukraina. Dan Ukraina begitu besar, Rusia akan butuh puluhan tahun untuk menaklukkan semuanya. Teman-teman, ini bukan soal wilayah. En tekst de milieverting en is seawater branches. In human lives. You should count how many lives. Kamu seharusnya menghitung berapa banyak nyawa yang hilang, berapa banyak pemuda yang kini dimakamkan di pemakaman militer, berapa banyak prajurit yang terluka parah, berapa banyak janda yang ditinggalkan perang ini, berapa banyak anak yatim, berapa banyak pemakaman yang telah muncul. Setiap kali aku berdebat dengan para pendukung perang yang berkata, Ukraina harus berjuang, Ukraina harus berjuang, aku menunjukkan kepada mereka foto sebuah pemakaman di kota kelahiranku, Lviv. Di pemakaman itu terbaring kerabatku yang dipaksa untuk dimobilisasi, seorang warga sipil tanpa pengetahuan militer dengan profesi sipil, dimobilisasi tanpa kehendaknya, dan ia kehilangan nyawanya 3 minggu kemudian dalam pertempuran pertamanya. Ia terbaring di sana bersama beberapa temanku, rekan Sakharskaya, dan kerabat lainnya. Aku berharap mereka mau memblot dari tentara ini. Aku berharap mereka menyelamatkan nyawa mereka sendiri daripada berusaha memenuhi tugas patriotik dan keinginan para pengobar perang. Karena perang ini tampak mustahil dimenangkan. Dan semua dongeng tentang Ukraina yang bisa memenangkan perang, aku ingin bertanya kepada orang-orang itu, apa sebenarnya yang dilakukan Barat untuk membantu Ukraina menang? Di mana rencana ekonomi yang nyata? Mereka sudah berjuang selama 2 tahun, bahkan 90 miliar euro. Tapi setelah itu apa? Di mana bantuan militer yang berarti? Italia membatalkan rencana untuk membeli senjata dari AS. Dan hari ini kita mengetahui dari media Jerman bahwa tahun ini Jerman pengiriman senjatanya ke Ukraina. Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko, sekarang ini mereka tidak ingin ikut serta dalam semua skema yang dianggap penipuan itu. Amerika Serikat telah sepenuhnya berhenti memberikan dukungan apapun kepada Ukraina. Mereka hanya menjual senjata mereka ke negara-negara Uni Eropa. Jadi Ukraina tidak punya uang, tidak punya senjata, tetapi yang paling penting, Ukraina kehabisan orang. Pada tahun 2022, kita melihat antrean panjang para relawan tempur. Sekarang kita juga melihat antrean, tetapi itu adalah orang-orang yang memiliki pengecualian. Mereka membeli dokumen medis yang menyatakan mereka cacat atau mendapatkan surat-surat lain. Karena Ukraina adalah negara yang sangat korup, dan perang menimbulkan korupsi besar dalam layanan penghindaran wajib militer ini. Sekarang ada berbagai skema di mana perempuan dengan disabilitas atau perempuan dengan 3 anak atau lebih mendirikan layanan seperti ini. Mereka menjadi perempuan yang paling dicari di Ukraina karena mereka menjual layanan tersebut. Para pria menikahi mereka, dan pernikahan palsu itu pada dasarnya menyelamatkan para pria dari wajib militer. Ada begitu banyak cara untuk menghindari dinas militer, dan jutaan pria, menurut pejabat, berusaha memanfaatkannya. Jadi pejabat mengetahui Belaruskems travel premium bar kuat pergi nausetries dan pergi berizin. Markin yung menenogurs lan pa izin. Karena mereka ingin menihi inzaman bertik break di sepeting. Because they don't want fulfill their patriotic duty. And guess what? Most of them left. Dan tahu tidak, sebagian besar dari mereka meninggalkan pusat pelatihan. Itu berarti ini bukan soal kelelahan perang, ini soal ketidakpercayaan.
Mereka tidak percaya pada negara. Mereka tidak percaya pada sistem. Mereka tidak percaya pada kamu tahu rencana kemenangan itu. Mereka tidak percaya pada Zelensky dan semua hal itu. Maaf, mereka tidak percaya pada Zelensky. Itulah sebabnya mereka tidak siap mengorbankan hidup dan kesehatan mereka untuk negara yang korup ini. Mengapa mereka tidak siap, terutama hari ini, ketika semua skema korup yang melibatkan teman-teman dekat Zelensky sedang terungkap. Dan orang-orang bertanya-tanya, mengapa anak-anak hakim, anggota parlemen, jaksa, pengusaha, teman-teman Zelensky hidup mewah di Barat? Living luxury lives in the West, and the sons of plumbers, of truck drivers, Dan anak-anak dari para tukang ledeng, sopir truk sedang sekarat. Mereka diburu seperti anjing liar di jalanan, didorong masuk ke dalam van, dan dikirim ke garis depan di daerah panas. Karena sekarang Ukraina tidak memiliki infanteri. Dan apa yang dikatakan Barat? Tolong lindungi para pria kalian di Ukraina. Hentikan arus pria Ukraina ini. Seperti yang dikatakan Murs, hentikan arus para pria muda Ukraina ini. Biarkan mereka tetap di rumah, karena kami yang membayar untuk ini. Tidak ada yang ingin mengirim pria mereka ke garis depan Ukraina. Tidak ada yang ingin menyaksikan secara langsung bagaimana putra mereka, orang-orang yang mereka cintai, dicabik-cabik oleh drone Rusia. Namun para pria Ukraina diperlakukan seperti daging oleh para pria dan wanita berkuasa di Uni Eropa yang tidak peduli dengan nyawa orang Ukraina. who don't care about Ukrainian lives. What we are hearing from them. Yang kami dengar dari mereka adalah bahwa mereka takut pada Rusia. Mereka terus mengatakan bahwa Rusia adalah ancaman utama, bahwa Rusia sedang bersiap untuk memulihkan Uni Soviet. Ukraina harus terus berperang karena ini menyangkut keamanan Eropa, keamanan anak-anak kita. Jadi, kalian menggunakan orang Ukraina untuk melindungi anak-anak kalian. Kalian menggunakan anak-anak Ukraina untuk melindungi anak-anak kalian? Tidak, terima kasih. Ini adalah bentuk lain dari kolonialisme dan rasisme, dan harus dihentikan. Saya berharap rakyat Ukraina akan memahami bahwa perang perantara ini harus diakhiri. Dan sebenarnya jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa di Ukraina kepercayaan terhadap NATO justru meningkat. Mengapa? Karena tidak ada yang benar-benar percaya bahwa pasal 5 NATO akan melindungi Ukraina. Will somehow protect Ukraine because Article 5 is not. Karena pasal 5 bukan tentang kewajiban, ini tentang hak untuk membuat keputusan tertentu. Jadi, misalnya Jerman berkata, doa dan simpati kami menyertai kalian, seperti yang terjadi pada awal agresi Rusia. Mereka bisa berkata, kami akan mengirimkan 5.000 helm, atau mereka akan mengatur pertemuan untuk membahas pertemuan berikutnya. Eropa lumpuh tanpa AS, dan AS saat ini berada di luar persamaan ini. Kami memahami bahwa Trump ingin menjadi bagian dari perang ini. Perang dengan Rusia, atau potensi perang dengan Rusia, diinginkan oleh para pengobar perang di Uni Eropa. Itu tidak diinginkan oleh AS. Itulah sebabnya Trump tidak akan mendukung semua pengobar perang di Uni Eropa. Dan saya percaya bahwa satu-satunya orang dewasa saat ini di ruang negosiasi sebenarnya Trump adalah Trump dan para penasihatnya. Trump and his advisors. That's why I rely on his decision. Itulah sebabnya saya mengandalkan keputusannya dan keputusan para penasihatnya. Dan saya berharap pemerintahan Trump berada di jalur yang benar untuk membawa perdamaian ke Eropa. Karena perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua ini harus berakhir. Pertumpahan darah ini harus berakhir. Saya percaya bahwa selama perang ini terus berlangsung, akan ada lebih banyak kehancuran, lebih banyak penderitaan, lebih banyak kerugian bagi Ukraina. Lebih banyak orang akan meninggalkan Ukraina. Lebih banyak orang berbakat akan meninggalkan Ukraina. Karena baru-baru ini kami mengetahui bahwa Ukraina adalah salah satu negara dengan tingkat kehilangan tenaga ahli tertinggi. Orang-orang tidak lagi melihat hanya kemungkinan untuk berkembang, makmur, atau mendapatkan kesempatan di negara ini. Dan perang ini tidak membantu, bukan begitu? Doesn't help it, you know. Yeah, on the Article 5 of NATO, it's often cited Tentang as pasal the 5 first NATO,
orang sering mengutip bagian pertama dari kalimat pertama, bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua. Namun, tidak ada yang menyebut bagian kedua dari kalimat itu, yang menyatakan bahwa setiap anggota aliansi dapat memilih bagaimana menanggapi, bahkan dengan penggunaan kekuatan militer. Tetapi itu hanyalah sebuah pilihan. Orang cenderung mengabaikan hal ini. Saya ingat Lindsey Graham pernah berpidato dan berpendapat bahwa kita memiliki pengaturan yang baik dengan Zelensky. Selama kita mengirimkan senjata, mereka akan berjuang sampai orang terakhir. They will fight to the last man, and we already knew this setup back in March. Dan kita sudah mengetahui pengaturan ini sejak Maret 2022. Saat itulah Zelensky diwawancarai oleh The Economist, dan ia menyampaikan bahwa ada banyak negara di Barat yang tidak menginginkan perdamaian cepat dengan Rusia. Mereka menginginkan, menurut kata-kata Zelensky, perang yang panjang dengan Rusia, karena dengan begitu mereka bisa melihat Rusia menjadi lemah. Dan ia menambahkan, bahkan jika hal itu berarti kematian warga Ukraina dan kehancuran Ukraina sendiri. Jadi ini merupakan pengakuan awal hampir 4 tahun yang lalu bahwa inilah tujuan Ukraina di mata NATO, menggunakannya sebagai perantara melawan Rusia. Namun lagi-lagi, selama hampir 4 tahun ini, kita terus mendengar cerita yang sama minggu demi minggu. Almost 4 years then now we've been listening to the same story week by week. Ukraine is winning. Well, it wasn't winning. Ukraina sedang menang. Ya, sebenarnya tidak menang. Rusia kehabisan senjata. Katanya sudah kehabisan rudal sejak Maret 2022. Tapi ternyata tidak kehabisan rudal. Dan setiap minggu, Putin dikabarkan mengidap penyakit baru yang konon akan membunuhnya. Sementara orang Rusia disebut-sebut hampir menyerbu Kremlin. Namun, semua itu tidak terjadi. Menurut saya, semua narasi ini memiliki fungsi yang sama. Itulah yang disebut Zelensky pada Maret 2022. Narasi perang jangka panjang. Gagasannya adalah, kita akan menang jika terus bertahan sedikit lebih lama. Tapi seperti yang kamu katakan, ini adalah perang kelelahan. Jangan lihat wilayahnya dulu. Dalam perang kelelahan, kamu harus menguras kekuatan lawan terlebih dahulu, baru merebut wilayahnya. Dan sekarang, Ukraina yang sedang kelelahan. And Ukraine is being exhausted now, and again, Dan sekali lagi, hal ini terjadi setelah tentu saja Zelensky menolak kesepakatan dari AS dan Inggris pada April 2022 ketika ia menolak pembicaraan di Istanbul. Bagaimana tanggapan Barat? Mereka memutus semua jalur diplomasi dengan Rusia, yang berarti tidak ada lagi jalan diplomatik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan mereka hanya berkata, ya, kami akan mengirim senjata, dan Zelensky akan mengirim rakyat Ukraina untuk berperang sampai orang terakhir. Inilah sebabnya saya menganggap hal ini penting. Inilah sebabnya posisi ini bukanlah anti-Ukraina. NATO tidak datang untuk membantu Ukraina. Eropa tidak bisa menyelamatkan situasi ini. Amerika sedang menarik diri. Negara-negara Eropa sangat terpecah. Bahkan jika mereka punya niat, mereka tidak memiliki kemampuan. Dan bahkan sekarang, itulah pertanyaan saya untuk Anda. Bahkan sekarang ketika negara-negara Eropa semakin menyadari bahwa, ya tentu saja Ukraina sedang kalah, tetap mereka berperang. Now the argument is they can still fight though. So in other words, how can we help Ukraine? Jadi dengan kata lain, bagaimana kita bisa membantu Ukraina kalah dengan lebih lambat? Dan seperti yang Anda tahu, Eropa bisa mempersiapkan diri untuk masa depan, sesuatu yang juga membuat Yulia Tymoshenko terkejut. Tetapi jika tujuannya adalah membuat Ukraina kalah lebih lambat, itu berarti lebih banyak pria akan tewas, lebih banyak yang akan melarikan diri dari negara itu, lebih banyak wilayah akan hilang, dan lebih banyak infrastruktur akan hancur. Bagaimana mungkin Ukraina bisa membangun kembali setelah perang ini dan bertahan sebagai sebuah bangsa? Saya merasa heran bahwa inilah cara kita menjual posisi pro-Ukraina di Eropa saat ini. Tapi bagaimana hal ini diterima di Ukraina? Di Ukraina, gagasan baru bahwa kita bisa membantu Ukraina kalah sedikit lebih lambat. Karena, seperti yang saya katakan, Yulia Tymoshenko terkejut oleh kepala intelijen Jerman ketika ia mengemukakan argumen ini. Natsingen Dreimet, with nakedem persauer poral flying to mimetloinwith, ekas bisam tukimbalingi. Bagaimana hal ini diterima di Court 9? But how is this being received among Ukrainians? You know, the question is really complicated. Kau tahu pertanyaannya memang rumit. Masyarakat Ukraina tidak homogen dalam memandang perang ini.
Dan saat ini sangat sulit untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa? Karena tidak ada kepercayaan terhadap survei manapun. Selain itu, teori-teori sosiologi juga berada di bawah tekanan, karena ini adalah masa perang. Kami memahami bahwa ada tekanan politik dari pemerintahan Zelensky. Saya juga percaya ada penyensoran diri. Di nieuwste sebesdavico survey stray. Mengstay lucu tower kerni, kinsmaid RP, structure tiet that virus Rusia, dan preju fights best shade in we Russia. Millions are under Russian occupation. They are also not questioned. And Mereka juga tidak sedang diinterogasi. Dan banyak dari mereka saya percaya akan memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang apa yang sedang terjadi, terutama warga Ukraina yang telah hidup di bawah pendudukan Rusia sejak 2014. Kamu tahu, ketika orang terus mengulang, Crimea adalah Ukraina. Saya sangat meragukan bahwa mayoritas orang di Crimea benar-benar siap untuk kembali ke Ukraina. Bahkan pada tahun 2014, identitas di sana sudah sangat bermasalah karena sebagian besar penduduk lokal bukan etnis Ukraina. Dan kita tahu bahwa bahkan sebagian besar Tatar Crimea mengambil paspor Rusia. Mereka hidup dengan damai. Kita, misalnya, tidak memiliki banyak Tatar Crimea di angkatan bersenjata Ukraina. In Ukraine armed forces, for example. So that's why all these factors. Jadi itulah sebabnya semua faktor ini sebenarnya berkontribusi pada kenyataan bahwa kita tidak benar-benar tahu apa yang diinginkan rakyat Ukraina saat ini. Namun, kita mengandalkan jajak pendapat yang ada, kita mengandalkan media Ukraina yang mencerminkan sebagian opini publik, dan kita juga mengandalkan persepsi umum. Terutama, saya bisa berbicara tentang teman dan kerabat saya, karena semua kerabat saya tinggal di Ukraina, begitu juga teman-teman lama saya, dan seterusnya. With ending were unstrike prains rakyat Ukraina homogen. Nat tenjama tu Ukraina belah banyak puksul di industri propagandik di jasa. Zetomer, mereka sebagai cahaya yang nyebaran ketakutan ini. First of all, they are buying this fear mongering. And the central argument of fear. Dan argumen utama dari penyebaran ketakutan ini adalah propaganda kekejaman. Maksud saya, propaganda negara sedang memanfaatkan sejarah, terutama sejarah kekejaman Soviet. Mereka menggunakan represi Stalin dan Holodomor, yaitu kelaparan besar tahun 1932-33, ketika setidaknya 4 juta orang di Ukraina meninggal. Di Ukraina ini disebut sebagai trauma yang dipilih. Ini menjadi titik sentral dalam narasi nasional Ukraina tentang penderitaan. Peristiwa itu dipresentasikan sebagai genosida terhadap rakyat Ukraina yang disengaja oleh Stalin. Dan seringkali diabaikan bahwa Holodomor juga memengaruhi wilayah Rusia di Uni Soviet, serta Kazakhstan, wilayah Volga, dan daerah lainnya. Soviet Union in Kazakhstan, Povolzha and other regions. So it's a very special place in Ukraine national memory. So they're talking Jadi, about, itu adalah tempat yang sangat istimewa dalam ingatan nasional Ukraina. Mereka berkata, Rusia akan datang dan mengatur Holodomor lain. Mereka akan mendirikan Gulag, mereka akan mengirim kita semua ke Siberia, mereka akan menyangkal hak-hak nasional kita, mereka akan melarang bahasa Ukraina, mereka akan melarangnya sepenuhnya. Dan semua cerita dongeng ini, semua gagasan ini beredar luas. Saat ini banyak blogger pro-pemerintah yang membuat banyak program sejarah di YouTube untuk khalayak yang lebih luas, dengan pandangan-pandangan seperti itu. Dan mereka hanya menyebarkan ketakutan ini, bahwa semuanya akan menjadi sangat buruk. Everything will be very bad. Another takes are about very racialized. Pendapat lain sangat bernuansa rasial, bisa saya katakan, dan cukup mirip dengan propaganda Nazi tentang tentara Rusia yang akan datang dan memperkosa semua perempuan Ukraina. Tentara Rusia ini digambarkan dengan cara yang sangat rasial sebagai tentara Asia. Di Ukraina, orang memiliki gambaran kolektif tentang tentara Rusia Asia, yaitu orang-orang Buryat yang akan datang dan memperkosa semua perempuan Ukraina di depan suami dan anak-anak mereka. Dan baru-baru ini, salah satu kantor pemerintahan Ukraina menerbitkan foto tentara Rusia keturunan Asia dengan cara yang sangat tidak menyenangkan, disertai slogan, orang-orang Buryat akan datang dan merekrutmu ke tentara Rusia dan memaksamu pergi menaklukkan Eropa.
So it's another, fear mongering that, Hindi dia na yuto lin dan di pam tebaran ketaus. Musuh semua perempuan Uprahausa, sementara semua keluarga ke Ukraina akan direkrut ke dalam tentara Rusia dan dikirim ke Eropa, ke Berlin, Warsawa, Tallinn, dan kota-kota lain untuk memulihkan kejayaan Uni Soviet. Dan operasi ini sebenarnya cukup efektif, karena sebagian masyarakat yang memberikan persiannya. Sebagian karena propaganda tersebut bersandar pada kejahatan perang Rusia yang nyata di berbagai wilayah Ukraina pada awal perang, terutama di wilayah Kiev, di Irpin, di Bucha, dan di tempat lain seperti Mariupol. In the Bucha, in other regions, in Mariupol, so partly they rely on. Jadi sebagian dari mereka bergantung pada kekejaman Perang Dunia Kedua, pada teror besar, misalnya pada kekejaman Soviet selama masa Stalin. Namun kekejaman itu tentu saja dilebih-lebihkan dan, kita menyebutnya, para ahli menyebutnya, propaganda kekejaman. Narasi-narasi ini dilebih-lebihkan untuk menimbulkan ketakutan. Dan sebagian masyarakat Ukraina benar-benar mempercayainya. Mereka takut bahwa orang Rusia akan datang dan melakukan semua itu terhadap rakyat Ukraina, dan bahwa masyarakat Ukraina akan lenyap. Saya sering bertanya kepada teman-teman saya yang menyebarkan narasi ini, berapa banyak orang Ukraina yang ada di Ukraina setelah runtuhnya Uni Soviet? Dan jawaban yang benar adalah 52 juta. 52 millions. And nowadays we have 37 million. Dan saat ini kita memiliki 37 juta warga Ukraina. Dan diperkirakan dalam 9 atau 10 tahun jumlahnya akan menjadi 25 juta. Jadi situasinya benar-benar katastrofik. Bahkan sebelum invasi Rusia, kami sudah mengalami penurunan besar, masalah demografis yang serius karena korupsi pertama-tama, dan juga karena krisis ekonomi besar. Kamu tahu, masalahnya adalah ada orang yang bahkan bercanda bahwa mereka menunggu Gruzebas karena mereka di petugas wajib militer Ukraina. Dan kita ingat ada masa ketika Rusia menyerang pusat wajib militer Ukraina dengan drone dan roket. Dan kamu tidak bisa membayangkan berapa banyak orang Ukraina yang membuat leluh tentang hal itu di internet. Ukrainians made jokes on the internet about this. And how, Ukraine police, Dan bagaimana kamu tahu, polisi Ukraina, penegak hukum Ukraina, perwira militer Ukraina, para prajurit, mereka terganggu. Ya, mereka bingung. Ada apa ini? Mungkin mereka semua troll Rusia? Tidak, mereka warga biasa. Dan sebenarnya anggota TCK Ukraina, yaitu kantor wajib militer Ukraina, kini sering dibandingkan dengan orang Buryat. Jadi banyak orang Ukraina yang mengambil kembali kata-kata hinaan rasial yang dulu digunakan untuk menyebut orang Rusia dan kini digunakan untuk menyebut petugas wajib militer Ukraina dengan cara yang sama. Artinya mereka dianggap sebagai jenis penjajah Rusia yang paling buruk. Ini menunjukkan bahwa banyak orang Ukraina sudah sangat lelah dengan mobilisasi paksa, hingga mereka melihat para petugas itu sebagai penjajah, sebagai musuh rakyat mereka sendiri. They are enemies of their own people. And the message is that they are destroying their own. Pesannya adalah bahwa mereka sedang menghancurkan rakyat mereka sendiri, membunuh rakyat mereka sendiri. Dan setiap kali seorang petugas wajib militer terbunuh atau terluka dengan pisau atau alat lain dalam perlawanan terhadap mobilisasi paksa, dan orang-orang membuat lelucon atau merayakannya, aparat penegak hukum berusaha melacak mereka, menghukum mereka, menjadikan mereka contoh. Namun orang-orang tetap merayakannya karena mereka sudah sangat lelah dengan semua ini. Saya percaya bahwa isu mobilisasi paksa singwat namar persulit dan believe rakyat ugan. Forced mobilization is the most divisive now question in Ukrainian society. And what we are hearing nowadays, Dan yang kita dengar sekarang adalah bahwa kepala intelijen Ukraina, Budanov, menyalahkan propaganda Rusia. Kaum neo-Nazi Ukraina seperti Karas, yang kini menjadi perwira bergelar di tentara Ukraina dan telah membangun karier cemerlang di bawah kepemimpinan Zelensky, terus-menerus menyalahkan propaganda Rusia atas kegagalan mobilisasi. Mereka tidak menyalahkan korupsi, tidak menyalahkan ketidakadilan sosial, tidak menyalahkan tindakan yang gagal. Semua serangan balasan negeri, kad depan, operasi militer efektif. Tidak, mungkin Rusia.
military operations. No, they are blaming the Russians. They are trying to whitewash, Zelensky, military. Mereka sedang berusaha menutupi. Kamu tahu, Zelensky, para komandan militer, para perwira ini, keputusan-keputusan yang tidak efektif, operasi yang disebut operasi daging. Kamu tahu, kita tahu istilah operasi daging biasanya digunakan untuk pasukan Rusia. Ya, tapi di Ukraina mereka menggunakan taktik yang sama. Kadang mereka hanya mengirim orang-orang mereka sendiri. Saudaraku, sepupuku dikirim dalam operasi serupa, kamu tahu. Dan kami berbicara dengannya. To concept that through, but we rang Maresavim Nork has Miltetra repeated each grade to the best prutonigery to the Jidra Kankal. Dan mereka wang wir mag-alith in the east spark virtaan. Itu dan si through 10 meter. Of their commanders. That's why nowadays it's this force mobilization. Itulah sebabnya saat ini mobilisasi paksa menjadi isu yang sangat kontroversial di masyarakat Ukraina. Dan saya percaya bahwa jika masyarakat Ukraina meledak dan seperti yang Anda tahu protes massal entah bagaimana terselenggara, maka persoalan mobilisasi paksa akan menjadi isu utama. Baru-baru ini, bahkan Ombudsman Ukraina menyatakan bahwa petugas wajib militer terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menculik orang, menahan mereka, memukuli mereka di pusat wajib militer, menolak memberikan bantuan medis dan dukungan hukum, mengambil ponsel mereka agar tidak bisa menghubungi keluarga atau memberitahu pengacara mereka. Mereka memaksa mereka menandatangani dokumen. Apa itu? Dan dia mengatakan kadang-kadang bahkan membunuh orang. Apa itu? Propaganda Rusia. Anda tahu, ini berasal dari kantor Ombudsman Ukraina. From the office of Ukraine Ombudsman? What is that? And Europe is Apa itu? Kau tahu, dan Eropa diam saja. Yang kita lihat di negara-negara seperti Inggris dan lainnya adalah bahwa pria Ukraina yang meminta suaka politik karena takut dipaksa ikut wajib militer dan takut disiksa oleh petugas wajib militer, ditolak haknya. Karena para pemimpin Eropa tidak tertarik pada hal ini. Mereka tertarik untuk mengirim pria Ukraina ke medan perang demi kepentingan mereka sendiri. Itulah sebabnya saya benar-benar percaya perang ini harus dihentikan. Karena nyawa orang Ukraina sedang dijadikan alat bagi kepentingan produsen senjata dan politisi Eropa untuk melahkan Rusia, menyalahkan perang atas segala hal yang salah di Eropa, dan sebagainya. And so on so forth. No, we should stop this bloodshed. Tidak, kita harus menghentikan pertumpahan darah ini dan menyelamatkan Ukraina, wilayahnya, dan yang terpenting, rakyatnya. Kita harus memberi Ukraina kesempatan dan menyelamatkan apa yang tersisa darinya. Karena kamu tahu, saya benar-benar percaya bahwa jika perang terus berlanjut, nafsu Putin akan semakin besar, dan sebagian wilayah Ukraina bisa menjadi tidak layak huni. Kita tidak sedang membicarakan penaklukan seluruh Ukraina, tapi wilayah ini bisa berubah menjadi puing-puing. Seluruh daerah bisa hancur, bisa menjadi tidak layak huni. Dan Eropa harus memikirkan hal ini, menghentikan pertumpahan darah sekarang juga, dan mulai membangun kembali. Dan satu hal lagi. Many liberals, banyak kaum liberal, kiri, dan juga beberapa anggota komunitas queer serta komunitas feminis mendukung pengiriman lebih banyak senjata ke Ukraina. Tapi apa arti lebih banyak senjata ke Ukraina? Itu berarti lebih banyak perang. Itu berarti lebih banyak pria yang dipaksa ikut wajib militer, karena seseorang harus mengoperasikan senjata-senjata itu, bukan? Dan saya ingin bertanya kepada semua orang ini, terutama para perempuan. Apakah kalian memahami bahwa masa pasca perang akan berarti ratusan ribu pria dengan PTSD parah dan trauma perang akan pulang dan menderita? Dan seluruh keluarga, anak-anak, ibu, saudara perempuan, kekasih, serta istri mereka bisa ikut menderita. Karena itulah arti trauma perang. Banyak dari mereka bisa berubah menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Lebih banyak perang berarti lebih banyak trauma. Namsur trauma betul bebaik pelaku kekerasan. Means more domestic abusers. Do you understand this when you advocate? Apakah kalian memahami hal ini ketika kalian menyerukan lebih banyak perang dan lebih banyak veteran, para feminis Ukraina dan lainnya yang terhormat? Karena ketika saya mendengar seru para feminis, saya tidak bisa memahaminya. Pelajarilah perang-perang lain.
Belajarlah dari sejarah. Perjanjian damai itu bukan akhir dari perang. Itu bukan akhir dari perang. Itulah sebabnya begitu banyak orang di Ukraina dan Rusia saat ini begitu takut akan berakhirnya perang. Mereka takut akan kembalinya semua orang yang terluka itu. Karena mereka terluka bukan hanya secara fisik, tetapi terutama secara mental. Dan di balik setiap prajurit ada keluarga. Jadi kita akan memiliki jutaan orang yang membutuhkan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. People who need our help. Actually, I'm not sure if you saw the speech by Putin. Sebenarnya, saya tidak yakin apakah kamu sempat melihat pidato Putin baru-baru ini. Itu terjadi 2 hari yang lalu. Dia mengenakan seragam militer, dan dia menegaskan bahwa kepentingan Rusia dalam kesepakatan tentang penarikan pasukan Ukraina dari Donetsk hampir nol, atau sesuatu yang sejenis. Dia menyiratkan, seperti yang kamu katakan, bahwa kesepakatan-kesepakatan di masa depan yang mereka tuntut akan semakin sulit. Dan saya juga selalu menekankan hal ini, bahwa janji untuk tidak memperluas NATO setelah perang, lalu menuduh hal itu sebagai posisi pro-Rusia, adalah hal yang menyesatkan. Kenyataannya, jika kamu melihat dari sudut pandang Rusia, jika Ukraina bersikap netral, maka mereka masih bisa menerima misalnya bahwa Odessa tetap menjadi bagian dari Ukraina. For example, that Odessa remains a part of Ukraine. If they fear that Ukraine will be... Jika mereka khawatir bahwa Ukraina akan menjadi bagian dari NATO, atau bahkan bukan bagian dari NATO, tetapi digunakan sebagai negara garis depan oleh NATO, maka mereka juga akan mengambil Odessa. Jadi ini kembali pada gagasan bahwa seharusnya orang bisa memperdebatkan apa sebenarnya kebijakan yang baik. Segalanya selalu disederhanakan. Entah kamu berpihak pada Rusia atau pada Ukraina. Dan jika kamu berpihak pada Ukraina, maka kamu dianggap mendukung kelanjutan perang, menuntut keanggotaan NATO, meskipun secara realistis, hal itu sudah tidak mungkin. Namun saya ingin menanyakan tentang desersi, karena itu menjadi masalah yang semakin besar. Tentu saja hal itu memengaruhi moral di garis depan, yang sangat serius. Tapi seperti yang kamu katakan, ada juga kebutuhan untuk terus meraih kemenangan PR di medan perang, agar para prajurit tetap percaya pada perjuangan mereka. Hal itu juga membuat Ukraina rentan, karena sekarang mereka memiliki keengganan yang kuat. Lihatlah, Zelensky tidak mau menyerahkan kota manapun, bahkan setelah kota itu pada dasarnya sudah jatuh. Dan tampaknya Rusia memanfaatkan hal ini. Mereka menciptakan kawah di mana pada dasarnya hanya ada satu jalan masuk dan keluar dari kota. Lalu, tidak, Zelensky tidak bisa melepaskan kota itu karena dia takut moral pasukan akan turun dan desersi akan meningkat. Jadi akhirnya hanya ada satu jalan menuju masing-masing kota ini. Dan jalan-jalan itu menjadi jalan kematian karena selalu diawasi oleh drone Rusia. Mereka menggunakan cara ini untuk menguras dan melemahkan tentara Ukraina. Sekali lagi, seperti yang kamu katakan, ini adalah perang klan, menghancur tentara musuh. Dan itu cukup mengerikan dan aneh. Namun demikian, kita terjebak dalam siklus ini, karena semakin buruk situasinya, semakin besar pula kebutuhan akan kemenangan PR semacam itu. Maaf, pertanyaan terakhir saya tentang skandal korupsi, karena beberapa bulan lalu kita bahkan tidak diizinkan membicarakan korupsi di Ukraina. Hal itu dianggap sebagai propaganda Rusia. Jika Anda menyinggungnya, Anda akan dituduh merusak dukungan publik terhadap perang yang berkepanjangan. Jadi, di Eropa, topik itu benar-benar sulit dibicarakan. Namun sekarang orang Amerika, ya, menurut saya pribadi, mereka membantu mengungkap sebagian darinya. Dan tampaknya hal itu sedang mengguncang seluruh pemerintahan Zelensky. Seberapa parah situasinya, dan bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap suasana hati publik di seluruh Ukraina? Jadi, korupsi adalah masalah terbesar di Ukraina, menurut beberapa jajak pendapat selama beberapa tahun terakhir. Bukan perang, itulah masalah utama menurut warga Ukraina. Bukan perang, bukan kehancuran, bukan roket dan drone Rusia, melainkan korupsi. Mengapa? Karena orang Ukraina tahu bahwa jika uang dicuri, maka tidak ada senjata, tidak ada kenaikan gaji untuk para tentara, tidak ada pembangunan untuk melindungi sektor energi, dan seterusnya.
Itulah alasannya. Dan sebenarnya, setelah skandal Mindish baru-baru ini, saya yakin para penonton kita tahu bahwa Mindish adalah rekan bisnis Zelensky dari dunia hiburan, dari Kvartal 95. Dialah otak di balik skema sektor energi ini. Dan entah bagaimana dia berhasil melarikan diri dengan aman ke Israel. Dan sekarang, dia dalam keadaan aman. To Israel, and he's safe. Yeah, nowadays he's safe, and these Energoatom. Ya, saat ini dia aman. Dan skema energi Energoatom ini menelan biaya sekitar $100 miliar bagi Ukraina. Tapi itu baru permulaan, karena yang dipelajari NABU, Badan Utama Anti Korupsi, adalah bahwa Energoatom hanyalah proyek sampingan. Proyek utamanya ada di sektor pertahanan. Dan sekarang pertanyaan utamanya adalah, mengapa kita mendengar tentang sektor utama itu, tempat uang terbesar berada? Mengapa mereka menundanya? Mengapa mereka menunggu? Mengapa hidangan utama itu masih, kamu tahu, menunggu kita? Jadi kisah ini berlanjut. Mungkin para penonton kita tahu bahwa baru-baru ini, pada hari Sabtu, sebelum pertemuan penting antara Zelensky dan Trump di Florida yang berlangsung kemarin, NABU melakukan penggeledahan di kantor 4 anggota parlemen dari Partai Zelensky, pelayan rakyat. Dan tebak apa yang terjadi? Servant of the people. And guess what? The main accusation for them that they took bribes. Tuduhan utama terhadap mereka adalah bahwa mereka menerima suap dari beberapa orang yang tidak dikenal sebagai imbalan atas dukungan terhadap undang-undang tertentu. Namun yang penting adalah bahwa mereka juga termasuk dalam lingkaran dekat Zelensky. Jadi sekarang kisah ini berlanjut. Sebagian besar warga Ukraina, menurut jajak pendapat, percaya bahwa Zelensky terlibat secara pribadi dalam kasus korupsi ini. Tidak ada yang percaya bahwa ia sama sekali tidak tahu. Yezidya Berber kapit analysgamintu tarnaber. Ten mandish shabustir starberkij. Mereka memulaikan Zelensky 2020 di apartemen Mindish di Kiev, di Jalan Hrushevskaya. In this, on Hrushevskaya Street. And the most important question that Dan pertanyaan yang paling penting adalah tentang kantor Binatu itu, tempat mereka mengadakan semua pertemuan dan memutuskan siapa yang akan mendapat apa, siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, siapa yang akan menjadi duta besar. Kantor bayangan itu, tahu kan, hanya berjarak 7 menit berjalan kaki dari markas Dinas Keamanan Ukraina. Dan Kepala Dinas Keamanan Ukraina diangkat langsung oleh Zelensky sendiri. Jadi ya, hal seperti itu bisa terjadi bahkan di Ukraina, negara yang sedang berperang, tahu kan? Dan satu detail menarik lainnya, banyak orang yang terlibat dalam skandal ini sebenarnya membayar uang jaminan jutaan dolar, dan lembaga keuangan Ukraina tidak pernah memeriksa siapa yang membayar uang itu. Jadi uang itu juga kotor. Tapi ini Ukraina. Semuanya dianggap legal di sana. Gila memang. So, it's crazy. Ukrainians are making so many jokes about this. Orang-orang Ukraina membuat begitu banyak lelukon tentang hal ini. Tapi para pendukung Ukraina, mereka yang tahu kan, para romantis yang percaya bahwa Ukraina sedang memerangi korupsi, aku ingat sebuah artikel oleh Anne Applebaum. Dan itu benar-benar membuatku tertawa. Karena NABU, lembaga utama anti korupsi, hanyalah alat kekuasaan barat di Ukraina. Itu bukan lembaga independen. Bahkan seorang petugas FBI pernah memiliki kantor di dalam NABU. Mereka melakukan penggerebekan ketika negara-negara barat menginginkannya. Dan hal ini digunakan sebagai alat tawar-menawar selama perang dan negosiasi damai. Itu adalah alat tekanan terhadap Zelensky. Itu sebabnya banyak orang bertanya mengapa Zelensky menciptakan situasi seperti ini. Why Zelensky is creating this situation? Why the hell he can't Tujat bitumed na merhendim sendiri iwang ketika orang-orang sekarat. Kenapa hal itu bahkan bisa terjadi ketika cadik minda dengan harta tinggi? are paying the ultimate price? Why they need all these yachts, Mengapa mereka membutuhkan semua kapal pesiar itu, villa-villa itu, semua barang mewah itu, jam tangan dan segala macamnya, ketika orang-orang sedang sekarat? Ketika 5 juta pensiunan Ukraina hanya menerima 70 euro per bulan? Apa yang sebenarnya terjadi di Ukraina? Itulah sebabnya di Amerika Serikat banyak politisi seperti yang sering terdengar, mengatakan bahwa Zelensky seharusnya ditangkap ketika datang ke AS dan bahwa tidak boleh ada lagi uang yang dikirim ke Ukraina.
karena uang itu tidak bisa dilacak. Dan saya percaya bahwa mungkin ada agen asing yang bahkan memanfaatkan Ukraina dan semua skema di sana hanya untuk mencari keuntungan. Mungkin mereka juga mendapat manfaat. Itulah sebabnya mereka menutup mata terhadap apa yang terjadi di Ukraina. To what is going on in Ukraine somehow, they turn a blind eye and they pretending. Mereka menutup mata dan berpura-pura bahwa Ukraina sedang memerangi korupsi, bahwa Zelensky sedang memerangi korupsi. Tidak, teman-teman. Zelensky justru mengatur korupsi. Kalian tahu Zelensky naik ke tampuk kekuasaan sebagai orang luar, seseorang yang bukan bagian dari sistem ya, seseorang yang seharusnya memerangi korupsi. Dan Zelensky membawa ke dalam sistem ini sekitar 15 orang dari tim Kvartal 95 miliknya. Lalu pada hari Sabtu, Yuzik, pria besar itu, komedian, teman baiknya, juga meninggalkan negara itu. Kabar yang beredar mengatakan bahwa ia pergi untuk menghindari surat pemberitahuan dugaan dan tuduhan korupsi. Dan mungkin ia juga pergi ke Israel hanya untuk berjaga-jaga. Jadi apa yang sedang terjadi? Mengapa semua teman dekat Zelensky tiba-tiba menghilang secara ajaib dari Ukraina? Mengapa orang-orang malang ini yang hanya ingin menyelamatkan nyawa mereka mempertaruhkan segalanya? Menyeberangi pegunungan, Eastern Sinuth. Kau tahu, mereka membayar $20-50 hanya untuk melarikan diri dari Ukraina. Dan mereka tertangkap oleh penjaga, lalu dikirim langsung ke garis depan. Mereka tidak bisa melarikan diri dari Ukraina. Tapi entah bagaimana, Volodymyr Zelensky bisa menghilang dari negara itu kapan saja. Dan ketika aku mendengar dari beberapa orang romantis di Barat bahwa Zelensky adalah orang baik, bahwa dia begitu berdedikasi memerangi korupsi, aku hanya bisa tertawa. Tidak, Zelensky justru membuat Ukraina sangat korup, bahkan lebih korup, terutama selama perang. Perang adalah masa keemasan bagi orang-orang korup di Ukraina. Korupsi berkembang pesat selama perang, benar-benar berkembang. Dan aku merasa kasihan pada para pembayar pajak di Berat, sungguh. I feel really sorry for them. Saya pikir banyak dari orang-orang yang menjadi sangat kaya karena korupsi itu sudah melihat tanda-tanda yang jelas. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi saya rasa kita harus siap melihat lebih banyak dari mereka meninggalkan negara ini. Dan sekarang saya benar-benar berharap negosiasi ini menghasilkan sesuatu. Saya juga sering mendengar tanggapan bahwa tuntutan dari pihak Rusia itu keras. Kamu tahu, ini adalah perdamaian yang memalukan. Ukraina mendapat pertuaman persetujuan. Dan saat saya tidak setuju di itu. Ini memang kekalahan memalukan. Perdamaian yang memalukan. Ukraina telah membayar harga yang sangat besar. Tidak ada hasil nyata yang bisa ditunjukkan. Saya setuju dengan semua itu, tetapi alternatifnya bukanlah kemenangan. Alternatifnya justru situasi yang lebih buruk lagi. Dan saya selalu menekankan hal ini, bahkan terkait wilayah. Alternatif dari kehilangan, misalnya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson, bukanlah mendapatkan semuanya kembali. Alternatifnya kemungkinan besar adalah Rusia akan bergerak ke Kharkiv, mereka ke Dnipro, mereka akan menuju Mykolaiv, mereka ke Odessa. Jadi, ya bagi itu apa yang digim ibu Iya, dia sedang sedihkan every kantang. It's a really depressing thing to watch, but Exactly, Glenn. I'm constantly repeating to. Tepat sekali, Glenn. Kamu tahu, saya terus mengatakan kepada orang-orang ya, perdamaian itu tidak akan adil. Itu akan menyakitkan. Bagi sebagian orang itu akan sangat membuat frustrasi. Tapi itu perlu untuk menyelamatkan Ukraina dan rakyatnya. Karena Ukraina sedang sekarat dan orang-orang Ukraina sedang sekarat. Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak Ukraina yang akan mati dan semakin sedikit yang bisa diselamatkan. Itulah sebabnya saya berkata, Smatic Youth dan Chol Prigi Penemptal 20. Let's give a peace a chance. yeah. I think over the weeks and months to come, you'll see that. Saya pikir dalam minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang, Anda akan melihat Rusia datang untuk merebut lebih banyak wilayah.
Amerika datang untuk mencari lebih banyak sumber daya, dan Eropa datang untuk merebut generasi muda Anda. Bahkan ada yang mengatakan kepada yang berkhianat. Jadi saya rasa hal terbaik bagi Ukraina adalah menarik diri dari persaingan kekuatan besar, di mana negara itu akan selalu berperan sebagai pion. Dan seperti yang Anda katakan, selamatkan bangsa ini. Jadikan negara ini layak huni. Karena sangat jelas bahwa akhir dari perang biasanya adalah saat korban massal benar-benar mulai berjatuhan. Ketika segalanya runtuh, garis depan hancur, jalur komunikasi terputus, tatanan politik mulai layu, dan ekonomi ambruk. Inilah saat korban meningkat secara drastis. Saya pikir bagi negara seperti Ukraina, yang telah melalui semua ini selama 4 tahun, hal itu bisa menjadi hukuman mati bagi bangsa tersebut. Jadi sekali lagi, saya tidak berpikir akan ada perjanjian damai, tetapi saya sangat berharap saya salah. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk membahas topik yang sangat menyedihkan ini, namun tetap sangat penting. Tiny Glengen, a matter of chapter being. Better. Yadim Ayun.